Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Dahulu Romawi, Kini Amerika Serikat oleh Simon Aliasir. Menyambung video yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para penonton video ini, benua Afrika juga menarik hati bangsa-bangsa Eropa itu. Benua ini dibagi habis bak kue yang dibagi-bagi antara Perancis, Inggris, Italia, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya. Tidak urung yang paling serakah adalah Amerika Serikat untuk menggarap lahan pertanian terutama kapas yang dikirim ke Inggris. Perlu tenaga yang kuat dan handal. Untuk itu Inggris mengirim budak-budak negro dari Afrika yang setelah digiring ke pantai diangkut dengan kapal bagaikan hewan, kejam di luar batas peri kemanusiaan selama perjalanan. Karenanya banyak yang meninggal dunia secara mengenaskan. Di dalam abad ke-18 Masehi diangkut rata-rata 400.000 orang setiap tahunnya dari Afrika. Dari jumlah itu rata-rata hanya 120.000 orang saja yang sempat menghirup udara Amerika Serikat. Yang sisanya adalah meninggal dunia. Sisanya adalah 280.000 meninggal dunia dalam perjalanan di atas kapal yang kondisinya benar-benar tidak layak, tidak laik. Perdagangan budak oleh Inggris ini berlangsung sampai dengan abad ke-19, yang pada abad itu oleh Dr. Haberkoff disebut sebagai abad pekabaran Injil atau jending. Terdapat di dalam sejarah gereja halaman 304. Australia, benua terkecil di dunia ini, juga tidak lepas dari cengkeramannya Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Inggris pada tahun 1788 mengirimkan 1.000 orang hukumannya atau narapidana dan ditempatkan di New South Wales. Akhirnya bukan hanya orang hukuman atau narapidana saja yang bertinggal di sana. Keberadaan mereka menggusur bangsa asli Australia, yaitu bangsa aborigin. Penduduk asli bangsa Australia, semula jumlah mereka 1,5 juta jiwa. Seabad kemudian menyusut drastis, hanya tinggal 150.000 jiwa saja, atau sekitar 10% saja dari penduduk yang semula sebelum kedatangannya bangsa-bangsa Inggris itu. Kenapa? Sungguh mengerikan.
mereka terus-menerus dikejar-kejar dan diburu untuk dimusnahkan. Bahasa keren yang sekarang dinamakan genosida. Benua Asia pun tidak aman dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang mengerikan itu. 5 tahun setelah fatwa Paus Alexander VI, yakni pada tahun 1498, Vasco da Gama dapat melintasi lautan Hindia dan mendarat di kota Calicut. Lalu Abu Khwarizmi dapat merebut Goa di pantai barat India pada tahun 1510. Tahun berikutnya Portugis masuk wilayah ASEAN. Juga Spanyol telah mendarat di Filipina di bawah pimpinan Hernando de Magallanes pada tahun 1511. Tidak lama kemudian Paus menyetujui pembagian wilayah Filipina dikuasai Spanyol, sedangkan Maluku dan Indonesia Timur dikuasai oleh Portugis yang pada tahun 1576 dienyahkan oleh Sultan Ternate Babullah dan akhirnya angkat kaki dari Maluku, bertahan di Pulau Timor bagian timur atau disebut Timor Timur. Dan tahun 1975 Portugis harus menurunkan bendera sekaligus menutup lembaran sejarah pendudukannya di wilayah itu setelah penduduknya memilih berintegrasi ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi yang ke-27 di dalam tahun 1596 Belanda di bawah pimpinan Jan Pieter Soenkoen dan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Kemudian tahun 1602 mereka mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat POC. Meski POC kongsi dagang, tetapi tugas pokoknya adalah mengembangkan agama Kristen dan membasmi agama-agama lainnya, khususnya agama Islam. Demikian tulis Dr. L. Abineno di dalam Theologia Practica 2 tanpa tahun. Kemudian setelah POC bubar pada tahun 1798, tugas itu diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski sejak tahun atau tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara politik telah merdeka, tetapi gerakan kristenisasi dan apostasi atau pemurtatan berlangsung terus-menerus hingga sampai sekarang ini.
kita cukupkan dulu video ini. Mohon maaf kesalahan dan kekilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.